Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertemuan sekalian hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan bersyukur kepada kita sama-sama mempersiapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan taufik serta hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan untuk dapat beristiqamah rutin melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita bicara mengenai tentang sunnah apa? Atau kita sebut sahur sudah belum? Pas sampai situ malah. Sebut sahur Sujud sahwi, sujud 2 kali yang dilakukan setelah selesai tasyahud akhir dan sebelum salam, hukumnya sunnah. Jadi orang-orang yang sujud sahwi hukumnya adalah sunnah apabila itu digawainya sorangan. Apabila imam yang menggawi sujud sahwi, maka si makmum wajib sujud sahwi. Kada boleh berenang, wajib mengumpati. Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Bacaannya baik apa? Bisa dengan kita baca subhanallahil a'la wa bihamdihi, atau kita membaca subhanaman la yanamu wa la yasiru. Apa hanya sebabnya orang sujud sahwi itu? Artinya kayak ini barangkali kalau orang itu kadang juga mendengar atau mengerjakan sujud sahwi, misalkan kayak ini, orang itu lupa di dalam kunutnya, ada kunut nih. Kemudian sebelum ia salam, ia tetap salam pada melakukan sujud sahwi, maka tetap sah sembahyangnya. Artinya sujud sahwi ini sunnah dikerjakan. Apa sebabnya? 1, ketinggalan sunnah Quran, kada ingat berumat, kada ingat tasawuf awal, sedang lupanya itu misalkan dasar peringatan orang tasawuf awal itu pernah dikerjakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah sembahyang subuh 4 rakaat kada bersahur awal. Habis sebelum Nabi itu sebelum salam, lalu beliau melakukan sujud sahwi. Kenapa? Meninggalkan tasawuf awal. Tidak pernah
Jadi bulan Nabi itu bisa itu semacam itu. Kalau seandainya Nabi itu ingat terus, maka kan ada contohnya. Ada contohnya. Ya, semuanya itu kan itu banyaknya godaannya, ada ingatnya, bulangan rakaat segala macam. Nah, kedua, terlupa mengerjakan sesuatu yang batal disengaja. Amun disengaja batal, amun kada disengaja kada batal. Yaitu berbicara sedikit. Yaitu berbicara ini kita berpanggil sedikit tapi kada ingat. Amun ingat itu batal. Jadi ada orang misalkan waktu mengangkat takbir orang imam, imam baca Fatihah, dia kan karena kalau imam baca Fatihah kita dia imam membaca surah, dia tetap diam, sambil mendengarkan bacaan imam, terus bacaan imamnya. Sekalinya si imamnya habis membaca surah, lalu imamnya rukuk. Nah, kita tahu ucap itu, hanya ingat maka belum membaca Fatihah. Nah itu mengatakan itu termasuk berbicara yang seandainya bersengaja batal, tapi karena ada disengajanya. Kalau itu banyak bulan itu berbicara sedikit berbicara sedikit itu kalau misalkan ada disengaja itu ada membatalkan, tapi tetap kainannya sujud sahwi. Kita kaitkan misalkan dalam sembahyang itu saat sembahyang misalkan khawatir berbunyi apakah ucapkan itu lanjut ke pandir sempat. Nah, pandirnya itu sedikit itu memaafkan, tapi kayaknya sujud sahwi yang bicara itu karena kan berbicara di dalam sholat hukumnya batal, tapi karena kada disengaja itu batal, tapi nyatakan kata-katanya sedikit saja. Selama main, nah itu adalah nyamuk nih itu sudah batal, itu banyak itu banyak. enak bahkan. Kemudian apalagi penyebabnya sujud sahwi, yaitu ragu-ragu ketinggalan sunat Quran. Ragu-ragu jalan itu sudah tasawuf awal atau tidak tasawuf awal ini bisa kita itu Kadang-kadang tidak semua awal tapi atau ada. Nah, maka apabila ragu-ragu semacam itu, katakannya sunatan untuk sujud hati ini. Lalu dia ada menggawe, ya supaya tetap sah, tetap ada sah. Artinya itu sujud sahwi kada wajib. Umatnya pada wajib, maka sujud sahwi pun pada wajib. Nah, ini jangan ditinggalkan muharram. Kemudian kita sempat berenang bersama Allah. Kemudian bacaan-bacaannya yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada juga yang mengatakan bacaannya sujud sahwi Subhana man la yanamu wa la yasbur. 3 kali dibacanya. Jadi amal ada orang kada ingat katanya, lalu kemudian ketika hendak melaksanakan sujud sahwi, kita itu duduknya ada duduk tawarruk, tapi duduknya duduk ikhtiras, duduk kayak tersebut awal, karena kita hendak melakukan sujud sahwi. Kalau yang
Seharusnya kan kita tahiyat akhir itu duduknya yang lupa itu. Nah, tapi lantaran karena kita hendak melakukan sujud sahwi, kita membaca tasyahudnya itu duduknya duduk tasyahud awal aja. Kemudian lalu kita sujud, baca ayat subhanallah. Tadi saja baca itu, baca subhanallah bil a'la wa subhanallah bangun duduk bacaan antara sujud rabbil firdaus sujud lagi yang kedua. Imbas sujud yang kedua sama lagi bacaannya subhana rabbil a'la wa bihamdihi atau subhana man la ilaha illa huwa 3 kali langsung duduk tasyahud akhir langsung salam. Hati-hati inilah apabila orang itu bersengaja sujud sahwinya sekali aja maka menjadi bismillah. Sekali lagi sujud sahwi dua kali, nah sekali itu sujud syukur, lalu sujud tilawah sekali. Kalau yang sujud ini sujud sahwi itu dua kali. Menurutnya pada paham pasal menjadi makan kalau mereka kaitnya salah ingat. Sujud sahwi itu berniat, wajib berniat. Tapi niatnya lain niat yang sengaja bersujud sahwi karena Allah Ta'ala itu ada. Kita itu cukup menyatakan kita itu akan melakukan, artinya dalam hati ini hendak melakukan itu. Artinya dalam hati kita ada terlintas hendak melakukan sujud sahwi dan itu perlu dibaca. Kalau orang kayaknya sengaja aku sujud sahwi ada. Artinya itu apabila kita artinya itu melakukan sujud sahwi dalam keadaan sengaja. Jadi sujud sahwi wajib berniat itu di dalam syarah Siti Masalah bahwa sujud sahwi itu wajib berniat. Niatnya itu cukup terlintas di dalam hati aja. Artinya kita melakukan sujud sahwi itu bersengaja. Ada yang bersengaja itu ada. Namun kalau bersengaja itu tahajud, kita sujud, nah itu paham. Ada berniat. Nah, dengan niat itu kan ada unsur kesengajaan untuk sujud. Artinya kalau dibaca kita sudah bersengaja sujud sahwi. Bang dulu misalnya ragu-ragu hendak sujud sahwi. Soalnya pas sampai sujud sahwi kita tidak pulang sama masak ya. Iya. Itu selama ini jaraknya ke dalam kelas, masih ulangi itu, masih kawal diulangi. Ini ulang. Ini kan orang sujud sahwi nih, sujud sahwi. Bayar sujud sahwi, lalu pada ingat lagi. Sujud sahwi lagi, gitu. Atau kayak inilah orang ini kan tinggal bunut bisa karena tinggal bunut sembilan subuh sekalinya dalam hati itu sudah kayak gimana angkat sujud sahwi kan sudah ada niatnya sampai pada tasyahudnya salam assalamualaikum warahmatullahi habis hanya ingat belum sujud sahwi. Tadi niatnya sudah hendak niat sujud sahwi karena meninggalkan itu. Sesudah salam selama jaraknya kada lawas itu masih boleh bahasa lagi. Sujud sahwi biasa. Ya. Jadi kan ini orang berkelas yang subuh langsung lalu baca dalam hati kita ganti dalam sujud sahwi yang sudah karena tinggal bacaan at-tahiyyatu sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sujud sahwi seharusnya nih. Nah, sudah belum basah, sudah
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Duduk antara dua sujud lagi. Lalu kemudian selesai salam. Itu boleh selama juga itu terus saja salam. Salam. Ingat kan ada ketemu. Tapi kalau jalan cuma hebat itu ada juga. Kedua kali sih. Ragu-ragu. Ya kan. Ragu-ragu misalnya sudah 2 rakaat, 3 rakaat, Ambil sedikit lah. namun sedikit diambil. Karena niatnya sujud sahwi ya toh. Pas tak bayang akhir, soalnya sujud sahwinya kan ingat pulang. Ya, Oh iya. itu tadi langsung aja dia sujud ulangi sudahnya. Ulangi aja langsung. Ini kan salamnya bisa aja ini. Salamnya ini sebetulnya yang tak sujud sahwi. Kada ingat lagi langsung salam. Mau pada kamu punya pada anak tetap sah sembahyangnya. Soalnya kan sudah menambah tadi. Jangan ragu-ragu. 2, 3 ini. Kita ambilnya berapa? 2. Ya Allah, kita tambah serakaat lagi. Kalau kita ada hendak sujud sahwi, ya tetap sah sunahnya. Nah, tapi sebaiknya ayo tetap sujud sahwi itu baiknya. Namun yang kada ingat bang, namun yang kada ingat, dia boleh mengulangi baca asalkan jangan lawas jaraknya. Hanya saja meliwatnya, boleh lagi. Lawan Nuri ini lah. Apalagi seorang bertakbiran. Kita pulang lagi. Ada boleh lagi kita. Kalau misalkan kita itu melakukan sesuatu yang membatalkan sholat jika disengaja, dan apabila pada bersengaja pada batal, kan tadi kita disunahkan sujud sahwi. Tapi bila berimaman pada boleh itu ada sujud sahwi. Misalkan kayak ini, ya imam yang menanggung, lupanya si makmum, imam yang tanggung. Imam dibuka misalkan membaca tasahud nih. Assalamualaikum. Dikira makmum salam. Kalau salam ini assalamualaikum warahmatullahi. Orang belum. Orang punya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nyala imamnya. Kalau sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan masih naik. Nah, tapi seorang seandainya itu bersengaja batal sembahyang. Tapi karena kada bersengaja seharusnya kan sujud sahwi. Tapi karena dia berimaman, imam yang tanggung. Jadi kada boleh kayaknya banyak imam salam terus sujud sahwi hasorangan. Itu begini, nah, artinya nanti apabila ada ingat itu dijamin oleh imam yang sunat tadi. Orang berkunut, misalnya ada baca kunut, orang tasyahud awal, dia ada baca tasyahud awal, ada ingat, maka orang ini ditanggung oleh imam. Aman, kalau juga imam aman. Pasti nyaman sudah dari karena yang dia pengarahnya itu tadi itu yang sunat abad lah kalau nyenang rukun kada boleh kada ditanggung oleh imam kecuali Fatihah kan semalam yang bisa ditanggung lain pada itu imam kada menanggung lagi. Sunat hayat. Nah, sunat hayat ini sunnah yang pada disunahkan sujud sahwi bila tertinggal. Satu, sunat hayat itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hendak rukuk. I'tidal berdiri sesudah bangkit dan tasawuf awal. Kan itu angkat tangan berdiri. Itu ngarannya sunnah hayat. Waktu kita bertakbir, usalli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, yang tangan kita yang berdarahnya nah, angkat tangan itu sunnah hayat.
Apabila ini tak tinggal, ini kena disunahkan sujud sahwi. Misalkan ramai jaga ini sedih pada maghrib pada cara Allahu Akbar, karena diangkat tangan, maka pada disunahkan sujud sahwi. Artinya pada boleh main-main. Apabila niatnya untuk bercanda, maka batal sembahyangnya, walaupun kan berhenti aja. Sama semalamnya kayak tasyahud yang digerak-gerakannya. Di tangan ini orang kalau bergerak lebih dari 3 kali, ini bisa termasuk yang membatalkan. Tapi kalau bergaya pernah aja kayak itu tasyahudnya. Nah ini batal karena ini bergaya. Jadi nang sunnah jadi mengangkat tangan, waktu takbiratul ihram sunnah Allahu Akbar. Lawan ketika hendak rukuk, ketika sudah lakum dinukum waliyadin, angkat tangan Allahu Akbar rukuk. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, juga sudah 3 tempat. Seperti lagi, yaitu ketika selesai tasyahud awal berdiri, berdiri itu tangan. Bila ibadah tasyahud awal dikatakan berdirinya itu kan ada urang rajinnya. Bila berdiri itu angkat tangan. Bila berdiri itu angkat tangan. Padahal ada kayak itu. Berdiri itu bisa mengangkat tangan bila sudah selesai tasyahud awal. Namun kalau ada tasyahud awal baru perlu angkat tangan kayak semua seluruh. Bukan kalau ada tasyahud awalnya. Maka ketika berdiri rakaat kedua itu kan mengangkat tangan lagi. Nah, bila sudah tasyahud awal, hanya kita mengangkat tangan dua-duanya. Jangan angkat terus. Amun berangkat tangannya pada membatalkan dua. Tapi kada disunahkan lah. Ya, kada disunahkan. Uyung tapi kan disunahkan. Jangan aja lah. Iya, tapi ada pahala itu. Artinya antum mungkin sudah tahu nih, kita tahu kan kena. Bila orang itu sudah tasawuf awal berdiri, lalu yang mengangkat tangan, itu ketahuan orang itu orang belajar. Orang belajar itu, namun orang kada belajar, kadang-kadang orang kada mengangkat ke tangan. Ada juga angkat terus, yang angkat. Dan kita itu budaya sudah tasawuf awal berdiri, nah jangan mengangkat tangan. Terus sunnah apa caranya? Sunnah kaitan. Artinya punya kada berangkat tangan, kada membatalkan dan kada disunahkan sujud sahwi. 2, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara pusat dan dada. Ini sunnah hayat. Ini sudah kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Tangannya kita ini di antara dada di atas, di bawahnya pusat. Nah di tengah-tengahnya kita mengangkat tangan. Jadi mengangkatnya dan tadi itu di tengah-tengahnya. Itu sunnah hayat. Kemudian membaca doa iftitah. Kemudian alhamdulillah sebelum baca Fatihah itu sunnah hayat. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah wa sila. Itu marahnya apa tuh sunnah hayat. Tapi ada suatu ketika itu kalau boleh dibaca, yaitu ketika kita masbuk. Imam sudah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Jangan lagi membaca itu tentang misalkan imam sudah berapa. Ketika imam itu sudah apa ini para sahabat, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Kita datang itu langsung
Ada yang mau Ustaz? Ada langsung ya Allah. Dalam hati sedang ada Ustaz yang karena Allah. Baca Fatihah seadanya, wajib tuh langsung. Dan salah juga. Apabila ada sampan, itu tanggung oleh imam. Penting ada sebab membaca. Ada boleh yang ada tadi nampak bel ihram yang nampak dua titahnya yang dibaca langsung ke Fatihah. Tapi seadanya itu pada hadis kata bisa sama belum? Aja. Ya. Baik. Baik. Kemudian kita lanjut pengajian tentang masalah sunnah dari Oh iya, belajar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya kepada kita Taala. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama dalam kegiatan ini menambahkan ilmu yang bermanfaat dan mudah kita berada husnul khatimah.